Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali pada mata kuliah Perilaku Organisasi bersama saya Yulinda Sari SMMM. Ini merupakan video untuk pertemuan ke-14, sekaligus menjadi video terakhir untuk materi di Perilaku Organisasi. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik terkait iklim organisasi. Tidak bosan saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam ruang lingkup perilaku organisasi, kita mempelajari 3 analisis utama, dimulai dari analisis terkait perilaku individu, kemudian perilaku kelompok, dan yang terakhir adalah sistem organisasi. Untuk pertemuan ke-14, kita sudah masuk ke bagian sistem organisasi untuk materi iklim organisasi, yaitu materi terakhir. Mengapa kita mempelajari terkait materi iklim organisasi? Sebenarnya iklim organisasi itu mengarah ke bagaimana suasana kerja dan juga lingkungan kerja yang ada dalam sebuah organisasi. Dengan memahami bagaimana suasana kerja dan lingkungan kerja, maka ini akan membantu individu dan organisasi untuk berperilaku dan juga untuk menciptakan motivasi dan juga kinerja karyawan yang baik. Oleh karena itu, untuk topik kali ini kita akan membahas beberapa poin, dimulai dari membahas konsep iklim organisasi, kemudian dimensi iklim organisasi, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang membentuk iklim organisasi. Kita mulai dengan konsep iklim organisasi. Secara definisi, iklim organisasi itu mengarah ke kondisi yang dirasakan oleh anggota organisasi sebagai hasil interaksi mereka dengan lingkungan, interaksi mereka dengan anggota organisasi lainnya, dan juga suasana kerja selama mereka berada dalam organisasi. Jadi secara ringkas, iklim organisasi itu mengarah suasana yang dirasakan atau yang dipersepsikan oleh anggota organisasi selama mereka bekerja. Ini bisa mengarah ke suasana yang dirasakan ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan fisik ataupun non-fisik yang ada di tempat kerja, seperti kondisi kerjanya seperti apa, fasilitas kantornya, dan lingkungan tempat kerjanya seperti apa, atau bisa mengarah ke suasana yang mereka rasakan ketika mereka berinteraksi sosial dengan anggota atau rekan kerja mereka, bisa mengarah ke hubungan kerja mereka seperti apa, komunikasi antar karyawannya bagaimana, dan dinamika antar karyawannya seperti apa. Jadi ada konflik atau tidak gitu ya. Atau bisa mengarah ke suasana yang mereka rasakan ketika mereka bekerja. Seperti atmosfer psikologis, perasaan umum ketika bekerja, dan suasana hati ketika mereka berada dalam organisasi tersebut. Jadi di sini kita sepakat bahwa iklim organisasi itu merupakan sebuah persepsi bersama tentang lingkungan kerja, ya, tentang suasana atau kondisi di lingkungan kerja. Dan iklim organisasi ini sangat-sangat mempengaruhi sikap, motivasi, dan kinerja anggota organisasi ketika mereka bekerja. Di sini dijelaskan terdapat beberapa dimensi dalam iklim organisasi. Dimulai dari dimensi yang pertama, jadi iklim organisasi itu mengarah ke keadaan lingkungan fisik. Jadi mencakup kondisi fasilitas fisik di tempat kerja yang ini akan mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan anggota organisasinya. Ini bisa mengarah ke pencahayaannya, suhu dan ventilasi, kebersihan, tata letak ruang, dan juga keamanan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi pencahayaannya bagaimana, di tempat kerja ada AC atau tidak, atau fasilitasnya hanya kipas, kebersihannya seperti apa, tata letak ruangnya itu efektif atau tidak untuk digunakan bekerja, kemudian keamanan ada satpamnya nggak, ada CCTV-nya nggak gitu ya, ada alat pemadam kebakarannya nggak, ada alat keselamatan dirinya nggak kalau misalnya terjadi bencana gitu ya. Jadi ini mempengaruhi bagaimana suasana di tempat kerja. Tentunya ketika kita belajar dulu menggunakan kipas angin ya, dulu Unindra, pasti itu akan berbeda dengan ketika kita belajar sekarang menggunakan ruangan yang ber-AC. Pasti rekan-rekan akan lebih fokus ketika menggunakan ruangan yang lebih nyaman. Kemudian kebersihannya di kelas juga dijaga oleh office boy dan juga office girl kita, dan juga
Misalnya tempat kita belajar juga nggak bising, itu juga mempengaruhi produktivitas kita ketika belajar gitu ya. Begitupun saya yakin ketika rekan-rekan bekerja juga menginginkan lingkungan kerja fisik yang nyaman dan juga aman. Kemudian yang kedua, iklim organisasi itu bisa mengarah ke keadaan lingkungan sosial. Jadi ini mencangkup pada hubungan antar individu, kerjasama, komunikasi, dan rasa saling menghargai dalam organisasi. Jadi lingkungan kerja yang tidak toksik gitu ya. Jadi ini bisa mengarah ke bagaimana hubungan antar anggotanya, saling sikut atau saling ayo kolaborasi gitu ya. Kerja sama timnya bagaimana? Apakah yang kerja misalnya satu kelompok 5 orang tapi yang kerja cuma 2 orang gitu ya. Komunikasinya bagaimana? Apakah ada yang ditutup-tutupi atau terbuka terkait kondisi yang terjadi di tempat kerja atau kondisi ininya, apa targetnya terpenuhi atau tidak. Kemudian saling menghargai nggak gitu ya. Jangan sampai karena mereka atasan, mereka tidak menghargai kita sebagai bawahan, atau kita sebagai bawahan tidak menghargai atasan kita. Jadi ini juga dapat menciptakan suasana kerja yang berbeda gitu ya. Misalnya di kelas, rekan-rekan mendapatkan kelas ya, menjadi anggota kelas yang kelasnya ini kompak, kelasnya saling membantu untuk mengerjakan skripsi, itu suasananya akan berbeda dengan kelas yang apatis, jadi nggak peduli satu sama lain, ketemunya hanya pas di kelas gitu ya, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada komunikasi yang terbuka, tidak ada komunikasi yang berkelanjutan, yang jelas gitu ya, yang mengurusi kelas hanya satu orang gitu ya. Itu suasananya akan berbeda ketika kalian mendapatkan kelas dengan anggota-anggota yang itu saling menghargai, menjunjung tinggi kekompakan, dan lain sebagainya. Kemudian dimensi iklim organisasi yang ketiga itu bisa mengarah ke sistem manajemennya. Jadi bagaimana kebijakannya, prosedur, dan juga praktik manajemen yang dijalankan secara konsisten dan adil di organisasi tersebut. Ini bisa mengarah kepada perencanaannya jelas atau tidak, pengorganisasiannya efektif ya, jadi struktur hierarkinya itu efektif, kemudian adanya pengarahan dan pembinaan, pengendalian dan evaluasi, dan keadilan dan keterbukaan. Jadi misalnya dalam sebuah organisasi itu perencanaannya, misalnya kita dapat atasan yang kadang-kadang kita memerintahnya berbeda-beda gitu ya, perintahnya berbeda-beda, hari ini A, besok B, itu juga akan mempengaruhi suasana di tempat kerja, jadi kesel, jadi marah misalnya ya, kemarin dia bilang A, atau mengarahkan perbaikan tapi tidak jelas arahnya kemana gitu, itu juga bisa mempengaruhi motivasi kita atau kinerja kita di kantor ya. Jadi ketika suasana kita jelek, kita merasa bahwa kinerja kita tidak dihargai, maka itu akan berpengaruh ke motivasi kita untuk bekerja dan juga bisa berpengaruh ke kinerja kita. Jadi kinerja kita jadi malas-malasan atau bagaimana ya. Jadi iklim organisasi itu, entah kalian sadari atau tidak, itu sangat berpengaruh ke motivasi kalian ya untuk bekerja. Jadi suasana di tempat kerja itu mempengaruhi motivasi dan juga mempengaruhi cara kalian berperilaku dan juga mempengaruhi kinerja yang kalian hasilkan di tempat kerja. Kemudian dimensi iklim organisasi yang keempat itu adalah produk. Ini berkaitan dengan bagaimana persepsi kita terkait kualitas, manfaat, dan daya saing produk yang dihasilkan oleh organisasi tempat kita bekerja. Ini bisa mengarah ke kualitas produk, inovasi, keandalan, dan daya saing. Kalau kita memiliki produk yang bagus, maka ketika kita memasarkan produk ini ke konsumen, maka kita akan lebih pede ketimbang kita memiliki produk yang memiliki banyak kekurangan. Dan ketika kita memasarkan gitu, kita harus menutup-nutupi itu kan, itu juga mempengaruhi suasana ketika kita bekerja. Kemudian yang kelima adalah konsumen yang dilayani. Jadi persepsi anggota terhadap cara organisasi melayani, memahami, dan memenuhi kebutuhan konsumennya. Jadi ini bisa merujuk ke kepuasan konsumen, pelayanan responsif, pemahaman kebutuhan, dan loyalitas konsumen. Nah, kemarin ada salah satu student saya mempelajari terkait perilaku
konsumen. Ternyata perilaku konsumen itu bisa mempengaruhi strategi pemasaran yang dilakukan atau yang ditetapkan oleh masing-masing sales yang menjual produk. Jadi kalau misalnya konsumen yang dilayani itu dia lebih suka untuk promosi gitu ya, maka yang diunggulkan ketika memasarkan produknya adalah produk-produk yang memiliki promosi tinggi. Kalau dia mencari produk yang bergaransi, maka yang ditawarkan adalah produk-produk yang bergaransi tinggi. Jadi disesuaikan dengan konsumen yang dilayani gitu. Kalau konsumennya sensitif dan sebagainya, maka yang dikasih adalah sales yang memang itu sangat sabar dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu cara untuk menetapkan strategi pemasaran. Termasuk ke sini ya, kalau konsumennya puas dan tidak banyak konsumennya puas terhadap produknya tadi, itu juga akan berpengaruh ke suasana kerja di tempat kantor. Kalau kita memberikan pelayanan yang responsif, kemudian konsumennya juga puas, maka ini juga akan membantu suasana kita di tempat kerja juga. Jadi kalau kita bisa membantu memberikan pelayanan terbaik, bisa membantu memberikan yang dibutuhkan oleh konsumen. Kadang-kadang ada rasa bangga gitu ya ketika bekerja ya. Jadi ini juga bisa membantu suasana kerja menjadi lebih enak gitu ya di organisasi. Kemudian dimensi iklim yang keenam adalah kondisi fisik dan kejiwaan anggota organisasi itu sendiri. Ini bisa mencakup ke kesehatan fisik dan juga kondisi psikologisnya, sehingga bisa mendukung semangat dan produktivitas kerja. Ya, ini berkaitan dengan kesehatan fisiknya, kesehatan psikologisnya, motivasi, tingkat stresnya, sedang sedih atau tidak, dan keseimbangan kerja dan hidup. Jadi kalau misalnya kita overload di tempat kerja pun, kita akan sebenarnya menciptakan atmosfer yang tidak enak juga untuk anggota yang lain. Kalau kita misalnya sedang sakit, itu juga akan mempengaruhi suasana ketika kita bekerja. Misalnya kita jadi tidak mood untuk bermusyawarah, berdebat gitu ya, memberikan ide-ide kreatif gitu ya. Itu juga akan membangun atmosfer yang tidak enak juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketujuh adalah budaya organisasi. Nah, ini merupakan materi yang ke-13 ya, pertemuan ke-13 kemarin. Jadi budaya organisasi itu berkaitan dengan nilai, kemudian norma yang berhubungan dengan perilaku yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan, kemudian berhubungan dengan gaya manajerialnya, dan berhubungan dengan cara kerja atau kebiasaan yang memang itu diaminkan dalam organisasi tersebut. Jadi budaya kerja yang baik ya, yang mengarah ke nilai yang memang diakui oleh semua anggota, norma dan aturan yang disepakati untuk dibolehkan atau tidak diperbolehkan, ritual dan kebiasaan yang biasa dilakukan gitu ya, dan identitas organisasi ini juga akan mendukung iklim kerja yang positif ya, lingkungan kerja yang positif, yang nyaman. Jadi kalau kita bergabung dalam organisasi, kemudian kita mengaminkan, kita percaya, kemudian kita juga melakukan nilai-nilai yang diyakini oleh organisasi tersebut, itu juga akan mempengaruhi cara kita bekerja, cara kita bekerja sama dengan orang lain, cara kita berhubungan di organisasi tersebut ya. Jadi ini dengan berbagai dimensi iklim organisasi ini diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang positif ya, sehingga dapat mendorong keterlibatan para anggotanya lebih aktif, kepuasan kerja dan juga kinerja anggota dalam organisasi itu juga akan meningkat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berdasarkan dimensi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini terdapat contoh implementasi 4 pilar atau 4 dimensi yang bisa mendukung iklim organisasi yang baik. Nah, di sini kita pakai contoh sekolah ya. Jadi terdapat 4 pilar yang digunakan untuk membantu menciptakan iklim sekolah yang harmonis. Yang pertama adalah pilar budaya atau culture. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini berkaitan dengan karakteristik psikososial, norma atau aturan tidak tertulis yang diterapkan di sekolah, kemudian sistem kepercayaan atau share belief-nya, dan nilai-nilai atau core values yang menjadi
keyakinan yang diterapkan di sekolah. Kemudian pilar yang kedua adalah tentu saja ekologinya, yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan materialnya seperti ukuran gedung dan desain arsitekturnya, teknologi pendidikan yang digunakan, dan juga fasilitas dan sarana belajar yang ada di situ. Kemudian pilar yang ketiga berkaitan dengan manajemen atau organisasinya, seperti struktur dan prosedur organisasi, program kurikulumnya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan gitu ya. Kemudian praktek pengambilan keputusannya seperti apa, dan pola komunikasi atau arus informasinya seperti apa. Kemudian pilar yang terakhir adalah lingkungan sosial. Berarti ini berkaitan dengan karakteristik individu yang ada di sekolah seperti apa, motivasi untuk belajar dan mengajarnya tinggi atau tidak, kepuasan kerjanya tinggi atau tidak, kemudian loyalitas atau tingkat semangat dan moral yang ada di dalam organisasi itu tinggi atau tidak. Jadi ini merupakan contoh ya model integratif 4 pilar yang bisa membantu menciptakan iklim yang harmonis atau yang bagus, suasana kerja yang bagus dan nyaman gitu ya. Dan ini mengambil contoh di sekolah. Kemudian di slide ini dijelaskan mengenai faktor-faktor pembentuk iklim organisasi. Terdapat 8 elemen kunci yang semuanya ini berasal dari elemen internal yang ada dalam organisasi tersebut. Elemen yang pertama yaitu tujuan. Jadi terdapat visi misi yang jelas yang memberikan arah bagi anggotanya untuk menyelaraskan motivasi ketika bekerja. Kemudian yang kedua ada struktur. Jadi ada pembagian tugas dan hierarki yang jelas dan fleksibel sehingga ini bisa mempengaruhi suasana di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, imbalan, yaitu kompensasi dan pengakuan, di mana terdapat unsur yang diimplementasikan ketika memberikan kompensasi dan pengakuan kepada sumber daya manusianya berupa unsur keadilan. Jadi, keadilan di tempat kerja itu bisa menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Walaupun ada persaingan, tapi persaingan untuk berprestasinya menggunakan proses dan cara yang jujur dan benar. Atau dengan artinya tidak merugikan anggota atau rekan kerja lainnya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ukuran organisasi. Tidak dipungkiri, besar kecilnya sebuah organisasi itu bisa mempengaruhi tingkat keharmonisan dan juga tingkat keakraban antar anggotanya. Kemudian yang kelima adalah lokasi, yaitu bagaimana akses dan kenyamanan dari organisasi tersebut. Jadi jika misalnya organisasi ini di tempat atau di lokasi yang mudah dicapai, yang terhindar dari macet dan lain sebagainya, ini tentu saja juga bisa mempengaruhi suasana ketika anggota atau rekan kerja sedang melaksanakan tugasnya gitu ya. Kemudian yang keenam adalah lingkungan fisik. Kualitas terkait fasilitas di tempat kerja itu juga akan meningkatkan produktivitas dan suasana ketika kita bekerja, nyaman atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah norma. Jadi standar perilaku dan tradisi. Jadi norma-norma positif yang diciptakan di lingkungan kerja itu juga akan menciptakan suasana kerja yang saling menghargai dan juga memiliki toleransi yang tinggi antar anggotanya. Kemudian yang ke-8 adalah komunikasi. Arus informasi yang jelas dan fleksibel, terbuka dan transparan itu juga akan mempengaruhi suasana di tempat kerja. Kalau segala sesuatunya ditutup, itu tentu saja akan mempengaruhi mood ya atau iklim atau kondisi lingkungan ketika kita bekerja itu ya. Jadi ini merupakan 8 elemen kunci yang sebenarnya bisa membentuk iklim organisasi dan juga bisa mempengaruhi budaya di tempat kerja. Nah, kalau tadi berkaitan dengan unsur-unsur internal ya, 8 elemen kunci yang mempengaruhi iklim di tempat kerja, dan semua berfokus pada elemen internal dan berfokus pada kesejahteraan sumber daya manusia yang dimiliki. Maka kalau yang slide ini dia menjelaskan ada faktor-faktor lain yang memang itu berkaitan bisa berasal dari luar organisasi dan itu bisa mempengaruhi iklim di organisasi tersebut. Yang pertama adalah faktor lingkungan eksternal. Jadi faktor seperti kondisi pasar,
hukum dan persaingan antar organisasi itu juga bisa mempengaruhi suasana kerja. Jadi kalau situasi hukum sedang tidak memihak di organisasi tersebut, itu juga akan mempengaruhi suasana dan iklim ketika kita bekerja. Kemudian yang kedua adalah strategi organisasi. Jadi tujuan jangka panjang dan juga arah organisasi itu bisa mempengaruhi suasana di tempat kerja, apalagi kalau misalnya organisasinya lebih berfokus kepada pencapaian tujuan organisasi dan tidak terlalu memprioritaskan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasinya. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan organisasi, hampir sama seperti tadi, struktur organisasinya, kebijakan manajemennya, kemudian distribusi wewenang yang jelas itu juga bisa mempengaruhi suasana di tempat kerja. Yang keempat adalah kekuatan sejarah, seperti nilai-nilai warisan dan keputusan masa lalu yang membentuk budaya kerja atau budaya organisasi saat ini juga akan mempengaruhi suasana di lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Gaya pemimpin atau gaya kepemimpinan, gaya manajerial yang diterapkan untuk dilakukan atau dipatuhi oleh anggota dalam organisasi itu juga akan mempengaruhi suasana di tempat kerja. Kalau gaya kepemimpinannya lebih mengarah ke tadi ya, ke pemberdayaan organisasi atau ke pemberdayaan karyawan, maka ini akan menciptakan suasana kerja yang semangat, yang lebih termotivasi untuk berkembang, untuk memperbaiki kinerja yang salah, kinerja yang turun, dan lain sebagainya. Baik, itu merupakan materi terakhir pada pertemuan ke-14 kali ini rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.